Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia, terutama Bapak Ibu honorer yang disebut kategori khusus ya. Tentunya ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan dengan perhatian pemerintah sebagaimana telah disepakati bersama oleh Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati untuk memberi kado manis hingga 5,6 juta untuk tenaga honorer. Tapi khusus kategori ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita perlu tahu ya, apakah semua honorer atau kategori mana saja honorer yang diberikan kado manis oleh Presiden dan Menteri Keuangan. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Lengkongayobanung.com memuat informasi terkini terkait kesejahteraan Bapak Ibu honorer. Presiden Jokowi dan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia telah sepakat beri kado manis hingga 5,6 juta untuk tenaga honorer kategori ini. Nah, kategori itu Bapak Ibu perlu kita ketahui ya, apakah semua atau beberapa kategori saja honorer yang mendapatkan kado manis tersebut dari pemerintah. Jadi kado manis yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan Sri Mulyani yaitu berupa gaji pokok untuk tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah tahun 2024. Kebijakan mengenai gaji tenaga honorer telah resmi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ya atau PMK nomor 49 tahun 2023. Berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2023, tenaga honorer yang akan mendapatkan kado manis berupa gaji hingga 5,6 juta adalah kategori pengemudi yang bekerja di instansi pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, ditegaskan kategorinya itu kategori honorer pengemudi yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi berikut nominal gaji tenaga honorer sopir di instansi pemerintah yang telah disepakati Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023. Dari Provinsi Aceh 4.020.000, Provinsi Sumatera Utara 3.247.000, Provinsi Riau 3.741.000, Provinsi Kepulauan Riau 3.984.000, Provinsi Jambi 3.389.000, Provinsi Sumatera Barat 3.211.000, Provinsi Sumatera Selatan 3.931.000, Provinsi Lampung 3.039.000, Provinsi Bengkulu 2.849.000, Provinsi Bangka Belitung 4.200.000, Provinsi Banten 3.175.000, Provinsi Jawa Barat 3.777.000. Kemudian dilanjutkan dengan Provinsi DKI Jakarta 5.615.000, Provinsi Jawa Tengah 2.280.000, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2.425.000, Provinsi Jawa Timur 4.135.000, Provinsi Bali 3.217.000, Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.826.000, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT 2.531.000, kemudian Provinsi Kalimantan Barat ya 3.117.000, Provinsi Kalimantan Tengah 3.731.000,
Provinsi Kalimantan Selatan 3.753.000, Provinsi Kalimantan Timur 3.867.000, Provinsi Kalimantan Utara 4.191.000, Provinsi Sulawesi Utara 4.239.000. Dilanjutkan dengan Provinsi Gorontalo per bulan 3.654.000, Provinsi Sulawesi Barat 3.443.000, Provinsi Sulawesi Selatan 4.038.000, Provinsi Sulawesi Tengah 3.044.000, Provinsi Sulawesi Tenggara 3.487.000, Provinsi Maluku 3.330.000, Provinsi Maluku Utara 3.627.000, Provinsi Papua 4.604.000, Provinsi Papua Barat 4.124.000, Provinsi Papua Barat Daya 4.124.000, Provinsi Papua Tengah 4.604.000, Provinsi Papua Selatan 4.604.000, Provinsi Papua Pegunungan 4.604.000. Berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2023, kategori tenaga honorer pengemudi yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta akan menjadi penerima gaji tertinggi, yaitu sebesar 5,6 juta. Jadi nominal gaji tenaga honorer pengemudi yang berbeda setiap provinsinya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di setiap daerah. Demikian informasi Bapak Ibu. Tentunya perbedaan ini wajib kita hargai, itu karena kemungkinan ada pengaruhnya dengan income atau dana daerah, ya, atau ada pengaruhnya dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, karena memang kesejahteraan ini disesuaikan dengan upah minimum regional atau UMR masing-masing daerah. Nah, tentunya berdasarkan keuangan daerah, itulah hasil hitungannya, sehingga gaji honorer di masing-masing daerah itu berbeda sama satu dengan yang lainnya. Jadi nominal tersebut besar atau kecil kita syukuri semuanya, karena itu adalah satu hal yang perlu kita pelihara dalam pekerjaan dan kita syukuri karena itu adalah untuk kesejahteraan. Demikian informasi mengenai Presiden Jokowi dan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah sepakat akan memberikan kado manis untuk para honorer senilai 5,6 juta untuk tenaga honorer dengan kategori pengemudi di instansi pemerintah. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.